Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan bahas soal FR Senin tanggal 24 Juli ya, yang jadwalnya digantikan sebelumnya Sabtu tapi error, makanya ujiannya pada hari Senin. Ini terkait dengan literasi dan numerasi teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Baik, untuk soal profesional, silakan teman-teman buka di video-video saya. Ada banyak soal profesional di sana yang bisa teman-teman lihat, dan perlu juga diketahui bahwa soal seleksi akademik PPG Daljab 2023 ini sangat mirip dengan soal seleksi P3K tahun 2021. Bisa disimak di channel saya di Para Guru, bisa dibuka atau ada link di bawah, silakan teman-teman lihat di sana. FR untuk guru profesional yang sempat saya buat, ada IPS, ada PGSD banyak ya kemarin, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi silahkan buka di channel Para Guru atau di link deskripsi saya untuk profesional ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita, yaitu FR literasi dan numerasi. Saya sekarang banyak-banyak bahas literasi dan numerasi karena video saya baru 2 yang membahas literasi dan numerasi. Takutnya itu tidak cukup untuk persiapan teman-teman bagi yang belum ujian atau yang belum punya jadwal sampai hari ini. Jadi usahakan belajar ya, jangan nanti besok mau ujian baru belajar lagi teman-teman. Bisa kewalahan nanti, tidak tahu mana yang harus diselesaikan dulu atau dipelajari terlebih dahulu karena diburu oleh waktu, seperti itu. Baik, kita lihat soalnya. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas literasinya itu yang berkaitan dengan pilihan ganda ya. Jadi di literasi itu menurut FR yang lalu bahwa dia tidak hanya pilihan ganda, tapi ada setuju tidak setuju, benar salahnya pernyataan, kemudian mengisi esai sedikit ya. Jadi ini sekarang kita lagi di pilihan ganda, dan sebentar kita akan lanjut lagi untuk pilihan ganda kompleks. Nanti saya jelaskan apa itu pilihan ganda kompleks. Baik, ini ada bacaan tentang bekantan monyet berhidung merah ya teman-teman. Bacalah soal berikut. Sebenarnya ini tidak usah dibaca ya, kalau teman-teman sudah nonton 2 video saya yang membahas literasi dan numerasi, tidak perlu dibaca ini ya. Kita langsung ke sini saja ya. Jadi saya persingkat saja, kita langsung ke sini. Ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda berdasarkan bacaan tersebut adalah: A. Ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. B. Hidung panjang dan besar pada spesies jantan. C. Makanan yang biasa dimakan sehari-hari. D. Tempat tinggal bekantan yang ada di pedalaman. Oke, ini soalnya sebenarnya kurang bagus ya. Padahal ini soal AKM asli loh teman-teman, yang saya kutip ya. Nah, lihat ciri utama yang membuat monyet, harusnya ada monyet dan bekantan, monyet betina dan jantan ya, bekantan betina dan jantan ya. Ini opsi-opsinya di sini ya, bukan monyet dan bekantan. Kita lihat bacaannya, coba kita cari perbedaan spesies antara betina dan jantan, bekantan betina dan bekantan jantan. Yang ditanyakan sebenarnya di sini adalah ciri utama monyet atau bekantan betina dan jantan ya. Itu sebenarnya maksudnya, karena opsinya seperti itu ya. Ukuran tubuh yang memiliki oleh bekantan betina berarti
ada jantannya. Oke, kita lihat ciri utamanya. Kita langsung cari saja di bacaan ini ciri utama ya teman-teman. Cari kata ciri utama, ciri utama. Nah, kita ketemu di sini ciri utama di paragraf pertama. Bisa jadi di soal asli itu lebih panjang lagi, kadang sampai penuh layar laptop atau komputer. Ini juga sebenarnya kalau saya tulis secara teks, saya ambil teksnya dengan tanpa mengcutting, tanpa memotong, itu bisa jadi banyak juga kelihatannya ya. Tapi saya minimalis ya. Nah, ini dia ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya. Oh ya, memang monyet lainnya ya teman-teman. Nah, ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda ya. Jadi bagus ya, berarti cocok ya. Saya yang keliru teman-teman. Saya tidak baca soalnya sebelumnya. Ya maaf, ini buru-buru, langsung dibahas saja ya. Nah, ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya. Jadi ada ciri utama ini hanya ditemukan pada bekantan spesies jantan. Jadi ciri utamanya hanya ditemukan di bekantan spesies jantan ya. Hidung bekantan jantan begitu besar yang terlihat menggantung di atas mulut. Jika ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulut agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka. Jadi cepat ya, kita langsung bisa jawab dengan cepat, apalagi kalau kita baca tidak seperti saya membaca ya, agak cepat. Jadi kita tinggal lihat, ternyata ciri utamanya adalah hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Jadi ya jawaban yang tepat adalah opsi ini ya, opsi B ya, hidung jantan dan hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Ini sama dengan kalau kita lihat sama dengan dia mirip dengan bule ya, hidungnya besar dan panjang, sama dengan bule, bisa dikatakan monyet bule seperti itu teman-teman. Oke, ini dia. Nah, itu. Oke, kita langsung saja ke soal berikutnya. Ini tadi adalah contoh soal yang pilihan ganda. Sebenarnya ini bisa beberapa soal ya. Dalam satu bacaan itu beberapa soal biasanya. Karena saya pernah jadi proktor, sekaligus pernah juga jadi teknisi untuk ANBK. Kita lihat soal yang berikutnya. Nah, ini ada soal yang bacalah bacaan berikut untuk menjawab soal 21 sampai 22. Jadi tidak perlu kita baca ya, cuekin saja ini arahannya. Kita hanya perlu langsung ke soal lagi teman-teman, seperti ini. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks ya, dengan teks. Nah, ini ada teks, di sini diminta pernyataan yang sesuai. Ini adalah pilihan ganda kompleks ya teman-teman. Kita bisa memilih opsi lebih dari satu. Kalau pilihan ganda biasa itu hanya satu opsi, sedangkan kalau pilihan ganda kompleks kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Nah, sekarang kita lihat, katanya kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, coba kita langsung ke bacaan. Jadi jangan ke bacaan langsung ya. Kita ke sini langsung, nanti di sini baru kita cari apakah benar ada pernyataan bahwa kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Coba kita cari kata bertelur. Ya, seperti ini caranya ya. Kalau menjawab teman-teman, kita cari kata kunci dari soal. Bertelur. Ini ada telur ya. Di sini ada berkembang biak. Oke, sudah kita temukan. Kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kita belum menemukan. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kita kembali lagi ke sini. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Benar ya. Jadi ini kita checklist ya teman-teman. Kita checklist seperti ini. Oke. Kalau di ANBK asli itu kita tinggal klik saja, klik. Oke.
Sudah. Selanjutnya, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Katanya kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Apa iya ya? Kita lihat berenang. Kita cari kata berenang atau buruk ya. Bisa jadi berenang. Kita mulai dari atas lagi, berenang. Ada kata berenang ini. Ada buruk. Oke. Kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang yang lambat. Katanya kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Ya, oke, benar ya. Ada ya di teks. Jadi kita centang lagi. Kalau di ANBK aslinya itu atau di ujian aslinya itu kita tinggal klik. Selanjutnya, kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan memoncong yang pipih. Coba kita lihat. Kita cari kata kepala dan kuda. Kepala. Oh, ini dia, ada kuda ini. Oke. Ukuran tubuh kuda laut. Ini juga ada kuda ya. Oh ya, ini dia. Kita lihat hewan laut yang memiliki kepala seperti kuda dan moncong yang panjang. Ini moncong yang pipih. Oke, jadi ini tidak perlu kita klik ya. Ini tidak benar, teman-teman. Yang ada adalah moncongnya panjang, bukan pipih ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Kita cari coba kata 35 cm. Nah, ini dia. Ada 35 cm. Kita lihat. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Coba kita baca. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita pilih atau kita centang, karena di sini memang sama-sama ada 35 cm, tapi di teks dia bisa mencapai sekitar 35 cm. Berarti ada yang di bawah ukuran 35 cm ya, bermacam-macam ukuran, hanya maksimal sampai 35 km, sedangkan cm ya, besar banget ya kilometer. Nah, selanjutnya di sini, kalau di sini dia ratakan ya, semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Berarti ini salah ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa itu akan cepat. Ini beda karena saya lagi menjelaskan jadi lama ya. Tapi kalau sedang menjawab soal ini akan cepat sekali. Oke, selanjutnya kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Apa iya seperti itu? Coba kita lihat telur-telur lagi. Kita cari lagi telur-telur. Nah, ini dia. Kita cari kata telur. Ini ada beberapa kata telur ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini kan sudah kita baca tadi. Sedangkan kita lanjut ke sini. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Berarti cocok ya. Kuda laut jantan selalu membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Berarti ini kita klik juga ya. Akan muncul tanda centang seperti ini kalau kita klik. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada soal uraian. Mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Jadi kita bisa kasih alasannya dengan melihat teks yang ada di sini ya. Ini kita kembali ke sini teman-teman. Maaf, kursor saya hilang. Nah, nih buruk dalam berenang ya. Kita bisa langsung ambil saja sepotong dari sini. Yang penting ada jawabannya ya. Maksimal 100 karakter. Saya tidak tahu kalau di NBK yang sekarang di literasi numerasi untuk seleksi PPG ya. Yang jelas ini adalah soal asli AKM ya, ANBK ya. Ini ia memiliki kecepatan berenang yang sangat lambat. Nah, kenapa dia dikatakan buruk? Karena dia sangat lambat ya. Bisa juga kita tambah ini disebabkan oleh lalalala dan seterusnya sampai minimal karakter yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Semoga jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang numerasi. Nah, kemarin katanya di numerasi itu ada menghitung jarak
dibuat dalam soal cerita ya, dibuat dalam soal cerita. Dia jaraknya ke Candi Borobudur ya, tapi saya tidak menemukan soal yang mirip dengan Candi Borobudur. Jadi kita bahas saja jarak. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghitung jarak, teman-teman. Baik, kita lihat. Budi bersepeda selama 1/2 jam atau 1,5 jam ya, dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer. Nah, A 18 km, B 20 km, C 22 km, D 22,5 km. Nah, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Baik, kita langsung bahas ya. Kita lihat. Ini kalau saya, teman-teman, saya suka menggunakan rumus yang ini ya untuk jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau yang ditanyakan jarak atau kecepatan maupun waktu, ini segitiga ya, segitiga. Ada juga kreator bilang segitiga Jokowi. Ini ada jarak, kecepatan, waktu. Nah, cara menggunakannya itu seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau cari jarak, kita tutup saja ya, kita gambar segitiga seperti itu, JKW, kemudian kita ya, kalau yang ditanyakan itu berarti ditutup ya, ditutup. Berarti rumusnya adalah kalau jarak yang ditanyakan ditutup jaraknya, kemudian K kali W atau kecepatan kali waktu, seperti itu. Kalau kecepatan yang ditanyakan berarti yang ditutup adalah kecepatan. Jadi kita tinggal lihat tersisa dua saja, jarak per waktu ya, jarak dibagi dengan waktu. Kalau waktunya yang ditanyakan, kita tutup lagi yang waktu. Semoga dipahami ini gambarnya, teman-teman. Saya tidak bisa membuat video tangan saya. Oke. Kalau di para guru pernah saya buat ini videonya, tapi saya pakai kamera bawah ya, tangan aja yang main menghitungnya. Nah, ini kita tutup ini, kemudian yang ada tinggal jarak per kecepatan dibagi dengan kecepatan. Coba kita langsung saja lihat. Nih, ini ya rumusnya, tetap saya sertakan biar teman-teman tidak linglung ya. Oke, kita lihat. Diketahui, nah, waktu 1/2 jam ya. Ini dia, 1/2 jam. Kemudian kecepatan itu 15 km per jam ya. Ini dia kecepatannya, 15 km per jam. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak. Berarti kalau jarak yang ditanyakan, kita tutup J-nya ya. Berarti rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, ini dia, kecepatan dikali dengan waktu. 15 kali 1/2. Hasilnya adalah 22,5 km ya. Kalau bingung teman-teman kenapa bisa hasilnya seperti ini disederhanakan dulu ya, disederhanakan dulu menjadi, ini kan pecahan campuran, ada 1 dan ada 1/2. Harusnya ini digabung saja menjadi, dijadikan saja dulu, disederhanakan menjadi pecahan biasa. Cara menyederhanakannya adalah mengali dulu yang 1 ini ke penyebutnya, ke bawah sini ya, dikali baru ditambah dengan 1. Contoh, kita mau seperti ini ya. Maaf, kursornya agak rusak ini, saya paksakan teman-teman biar teman-teman paham. 1/4 ya, 1/4. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau sederhanakan, kita kali dulu 2 kali 4 baru ditambah dengan 1, jadi 9/4. Nah, maaf, ini kursornya kacau teman-teman, sangat keras ditindis ya. Jadi 9/4. 2 ini 1/4. Kalau mau disederhanakan dikali dulu 2 kali 4 ditambah 1. Jadi 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9/4 sama dengan ini. Ini jadinya 1 kali 2 ditambah 1 itu 3/2 ya. 3
3/2. 3/2. Nah, kalau kita kali ini 15 kali 3 itu kan 45, teman-teman, dibagi 2 itu sama dengan 22,5 km. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya harap bisa dipahami ya. Ini menyederhanakan dulu, baru kita dapat ini. Jangan sampai bingung bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini, teman-teman. Oke, gampang kan? Saya yakin bisa. Silahkan berkomentar kalau misalnya masih bingung, teman-teman. 3/2 kalau disederhanakan 1/2 dijadikan pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Jadi 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan ini. 2 dikali 4 ditambah 1, 9/4. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Jangan ribut dulu, nak. Kita lihat soal yang berikutnya, masih terkait dengan jarak, kecepatan, dan waktu ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain malah yang ditanyakan bukan jarak ke Candi Borobudur, tapi waktu atau kecepatannya. Kita lihat, Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul. Nah, teman-teman bisa coba soal ini, bisa coba jawab kalau teman-teman mau ya. Untuk tadi menggunakan rumus segitiga itu ya, segitiga yang saya pakai tadi, yang saya sudah perlihatkan, teman-teman. Bisa teman-teman coba dulu, baru lanjut ke pembahasan. Coba pause dulu videonya ya, kalau teman-teman mau. Baik, kita langsung lihat soalnya. Nih pembahasannya, ini ada, saya tetap sertakan ini nih, biar teman-teman tidak bingung ya. Diketahui yang ditanyakan waktu ya, yang ditanyakan waktu, pukul berapa dia sampai. Nah, ini jarak 120 km, kecepatan 40 km per jam. Nah, ditanya waktu. Kalau kita tanya waktu, berarti jarak per kecepatan ya. Jarak dibagi dengan kecepatan. Ini dia, kita tutup waktunya ya. Ini gambar tangannya, teman-teman, bisa dipahami ya. Waktu sama dengan 120 dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya kan 40 km. Nih, kecepatannya 40 km. Sedangkan jaraknya adalah 120 km. Jadi 120 dibagi 40 itu sama dengan 3 ya. Berarti 3 jam ya. Nah, di sini kita selesaikan 8 ditambah jam 3 ini sama dengan jam 11. Berarti dia akan sampai pada pukul 11. Jadi yang benar adalah opsi B, teman-teman. Kalau kita mau menghitung manual juga bisa ya. Kalau misalnya kita sudah dapat ini 3 jam, tinggal kita hitung saja 8 ya. Dia berangkat jam 8, mana tadi? Nih, jam 8. Kita langsung hitung manual, 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11. 3 jam. Sama aja ya. Oke, tapi ini cara yang bagus juga. Jadi kita simpel saja, jam 8 ditambah jam 3. Ini kalau dapat berapa jam? Kalau jam 1 ya jam 1 kita tambahkan di sini. Kalau 1 jam 1 di sini. Kalau 2 jam 2 di sini. Kita tambah jadi berapa? Oke. Paham ya? Semoga dipaham, teman-teman. Nah, sekarang ini soal yang menanyakan waktunya. Apa tadi? Waktu tadi ya. Kalau tadi jarak sudah. Kemudian waktu, ini kecepatan ya. Coba kita lihat. Jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 2/2 jam. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah
Nah, kecepatan sekarang yang ditanyakan teman-teman. Boleh di pause dulu videonya baru dijawab seperti tadi ya. Baik, kita lihat sama-sama pembahasannya. Saya yakin teman-teman yang memang bergairah untuk belajar sudah jawab ini ya, sudah pause videonya. Ini rumusnya saya hadirkan lagi. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kalau kecepatan yang ditutup berarti jarak per waktu ya, J per W. Jarak dibagi dengan waktu. Kita lihat jaraknya berapa. Jarak 60 km ini ya, 60 km jaraknya nih. Kemudian waktunya adalah 2/2 jam. Ditanya kecepatan. Ini rumusnya kalau kecepatan berarti jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan 60 km dikali 2/2 jam. Ini disederhanakan dulu ya. Kalau dia di sini dia sederhanakan dulu menjadi 5/2. Saya yakin teman-teman masih ingat tadi bagaimana bisa dapat 5/2, atau kalau kita mau jadikan pecahan yang sederhana atau 2,5 jam ya teman-teman. Nih, lihat saya jelaskan lagi sedikit. Ini 2 kali 2. Nih 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi menjadilah 5/2 atau 2,5. Dia juga bisa jadi 2,5 per jam teman-teman, seperti itu. Nah, kalau dibagi berarti penyebut dan pembilang dibalik ya. Kalau di sini dia 5/2, kalau di pembagian pecahan harus dibalik, tapi tetap dikali, cuman dibalik ya. 2/5, tadi kan 5/2 dibalik karena ini pembagian ya. Harus dibagi sesuai rumus jarak dibagi waktu. Jadi ini dibalik 60 dikali 2/5 ya, karena ini pembagian makanya dibalik. Kalau perkalian dia tidak perlu dibalik seperti itu teman-teman. Semoga dipaham di sini. Jadi dia dibalik 60 kali 2/5. 60 kali 2 atau 60 kali 2 itu sama dengan 120 dibagi 5 itu sama dengan 24 ya. Atau 60 dibagi 2,5 itu sama dengan 24 km per jam. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dulu yang sempat saya share. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Dan saya berharap teman-teman ramai-ramai berkomentar biar lebih seru lagi belajarnya ya. Oke, semoga bisa membantu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.